Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini aku mau share pengalaman aku ketika aku membuat konten dan gak bisa pede ngomong. Salah satu alasannya kenapa aku gak bisa pede ngomong pada waktu itu adalah aku takut pengen terlihat lebih baik dan takut dikatain apaan sih ngomongnya kayak gini, apaan sih ngomongnya kayak gitu. Dan ternyata salah. Kalau misalnya kalian pengen ngasih yang terbaik ketika berbicara di depan kamera, gak mau melakukan kesalahan, itu salah. Ternyata aku juga berproses. Bahkan aku membuat konten ini ketika ingin berbicara di depan kamera itu butuh proses hingga 1 tahun. Sebenarnya aku suka ngobrol, suka diskusi sama orang, tapi ketika di depan kamera aku merasa gugup, merasa takut, merasa aku kurang sempurna. Padahal itu nggak terjadi sama sekali. Bahkan ketika kalian berlatih setiap hari untuk berbicara di depan kaca atau di depan kamera, kalian akan terbiasa seperti halnya kalian berbicara dengan orang lain dan tidak ada keraguan sama sekali. Bahkan ibaratnya kita itu kayak curhat kepada diri sendiri, apa sih yang kurang dari saya? Apa sih yang membuat saya takut? Apa sih yang membuat saya ragu dalam hal berbicara di depan kamera? Sebenarnya kalian gak perlu takut, ragu, atau gundah ketika kalian berbicara di depan kamera. Kalian juga boleh kok cobain berlatih membaca teks dulu di depan kameranya. Bisa di depannya ada tulisan, kalian baca boleh. Atau misalnya kalian juga boleh berbicara kepada diri sendiri. Lihat dulu misalnya pengen ngomong tentang konten anggota tubuh. Ini adalah alis. Alis ini berguna untuk melindungi kita dari mata. Kayak gitu aja cerita. Hal yang kayak gitu sederhana, bahkan itu mudah banget buat kita lakukan sehari-hari, dan itu harus terlatih setiap hari. Gak bisa dong belajar semua itu instan. Tapi ada sih salah satu yang membuat kamu bisa instan dan terlatih untuk pede berbicara di depan kamera. Kalian bisa beli brand busnya dari Ko Denny Santoso. Itu Santoso. Nah, itu dia ngebahas gimana sih cara pede berbicara, nanti mendengarkan apa aja yang membuat kalian jadi pede, apa aja yang membuat kalian tampil berani di depan umum, apa aja yang membuat kalian percaya diri sama diri kalian ketika berbicara dan nyambung dengan orang lain. Bahkan itu bakal mengasihkan bagi kalian. Kalian bakal akan kehilangan sesuatu ketika kalian tidak melakukan berbicara di depan kamera loh. Itu yang aku rasakan. Aku sampai depresi loh kalau misalnya seharian gak berbicara sama orang. Dan itu yang membuat kesan awal berbicara pede ngomong di depan kamera, teman-teman. Buat apa sih kita takut sedangkan orang lain bisa lebih maju untuk menghadapi ketakutannya? Buat apa sih kita dinilai dipandang orang lain sedangkan orang lain juga belum tentu melihat kekurangan kita yang biasa dia lihat? Seperti itu adalah hal-hal sederhana ketika kalian ingin berbicara di depan kamera. Ada satu lagi yang membuat kalian bisa lebih percaya diri adalah melatihnya setiap hari. Bahkan kalian melihat diri kalian itu hebat, diri kalian itu bisa merubah diri kamu menjadi lebih baik lagi ketika ingin mengonten berbicara di depan kamera. Seperti itu teman-teman. Apa yang membuat kalian takut biasanya tuh ketika berbicara di depan kamera? Sebenarnya itu simple sih, cuman yang membuat takutnya itu adalah pikiran-pikiran alam bawah sadar kita yang kadang kita nggak sadar itu tuh hal sepele dan dipikirkan terus-menerus sehingga membuat takut. Akibatnya kita merasa paling menderita. Padahal nggak sampai segitunya. Berbicara itu semudah itu. Berbicara dulu, latihan dengan keluargamu, berbicara dengan ibumu atau bapakmu atau adikmu. Berbicaralah sampai kamu merasa wah ini cocok untuk kita tampilkan. Lebih baiknya lagi ketika kalian udah berlatih berbicara, coba upload setiap harinya. Lihat perkembangan. Hari pertama misalnya cuma bisa berbicara beberapa kata. Hari kedua misalnya bisa berbicara mulai 30 detik. Hari ketiga 1 menit. Hari keempat 2 menit. Hingga sampai seakan-akan kalian gak merasa sedang berbicara dengan orang lain atau berbicara yang menakutkan.
Seperti itu. Dan aku merasakan kalau misalnya berbicara itu enjoy. Kita mengeluarkan unek-unek selama di dalam diri kita dan akhirnya keluar dalam bentuk karya, yaitu karyanya bisa karya konten, karyanya bisa karya ide-ide kreatif lainnya yang bahkan orang ngira kok dia bisa ya berbicara berlatih seperti itu. Mereka nggak tahu perjuangannya ketika kalian bisa berbicara lancar. Mereka nggak tahu juga perjuangannya ketika kalian belajar yang 1 kali 24 jam kita memberikan memberikan waktu untuk belajar, misalnya dalam berbicara 1-2 jam dalam sehari. Mereka nggak tahu perjuangan itu. Makanya berilah waktu kesempatan buat kamu untuk terbuka gimana caranya bisa berbicara di depan kamera. Seperti halnya kalian melihat diri kalian itu hebat, kalian itu orang-orang yang luar biasa di hadapan orang, dan bahkan kalian nggak pernah takut. Anggap aja ketika kalian berbicara di depan kamera, yang melihatnya itu adalah segerombolan semut atau binatang-binatang kecil yang melihat kalian dan bertepuk tangan. Wow, kalian hebat, kalian luar biasa. Dan kalian bisa untuk menaklukkan ketakutan kalian ketika berbicara di depan kamera. Gak perlu kalian takutkan, gak perlu kalian gundahkan, karena berbicara itu semudah itu. Dan kalian harus juga cobain di brand busnya Kodeni Santoso. Itu menjelaskan bagaimana cara berbicara pede di depan kamera, cara berbicara di depan orang, dan kalian belajar untuk kosakata ketika kalian berbicara. Semudah itu. Tapi yang paling enak ketika kalian berbicara di depan kamera, kalian belajarlah berbicara pelan-pelan yang nantinya akan memaknai semua isi dari pembicaraan yang kalian bicarakan. Dan akhirnya kalian bisa menyimpulkan apa sih dari inti yang kalian bicarakan di depan kamera tadi. Semudah itu. Jadi kalau aku simpulkan, pertama, ketika kalian mau berbicara di depan kamera, 1, berlatihlah di depan cermin berulang-ulang dan bahkan kalian harus merasa percaya diri. Kedua, kalian upload setiap hari konten-konten kalian mengenai konten di depan kamera, dan itu harus konsisten. Anggap aja konsistennya dalam 7 hari bagaimana perkembangan kalian dalam berbagai katanya, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan sampai 7 hari. Dan ketiga, coba kalian melihat diri kalian sendiri, ternyata aku ini hebat, aku ini luar biasa, aku bisa berbicara. Dan kalian harus meyakinkan pada diri kalian bahwa semua manusia itu punya kelebihannya. Bahkan semua orang itu bisa berbicara dengan keunggulannya masing-masing, dan semua bisa. Semua lakukan hal itu dengan mudah, dengan nikmat, dengan anugerah, dan bahkan semuanya bisa kalian lakukan dengan ikhlas, asal ridho, dan kalian percaya bahwa kalian adalah orang hebat, maka insya Allah kalian bisa berbicara di depan kamera. Itulah pengalamanku ketika berbicara di depan kamera. Bagaimana pengalamanmu? Tolong ceritakan apakah ini bermanfaat kontennya, dan kasih masukan lagi apa yang harus aku lakukan untuk membuat konten ini sehingga lebih seru untuk bercurhat deep talk bersama teman-teman semuanya. Terima kasih.